Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nuraini dari kelas C224 dengan NIM 102246062. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi bab 2 mengenai metode pengembangan sistem akuntansi. Metodologi pengembangan sistem adalah langkah-langkah yang dilalui oleh analisis sistem dalam mengembangkan sistem informasi. Dilaksanakan melalui 3 tahap utama. Yang pertama ada analisis sistem, yang kedua ada desain sistem, dan yang ketiga ada implementasi sistem. Analisis sistem terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama ada analisis pendahuluan, yang kedua ada penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem, dan yang ketiga ada pelaksanaan analisis sistem. Serta yang keempat ada penyusunan laporan hasil analisis sistem. Dalam analisis pendahuluan, analisis sistem mengumpulkan informasi untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai perusahaan kliennya. Dan penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem bertujuan untuk mempertemukan pemakai informasi dengan analisis sistem mengenai pekerjaan pengembangan sistem akuntansi. Selanjutnya ada pelaksanaan analisis sistem, melibatkan analisis terhadap laporan sistem yang ada dan analisis transaksi yang berjalan. Penyusunan laporan hasil analisis sistem berisi temuan-temuan analisis sistem dalam analisis sistem, termasuk rekomendasi terhadap sistem yang diusulkan. Desain sistem. Desain adalah proses penerjemahan kebutuhan pemakai informasi ke dalam alternatif rancangan sistem informasi. Tahap desain sistem ini dibagi menjadi 6 tahap. Yang pertama ada desain sistem secara garis besar, yang kedua ada penyusunan usulan desain sistem secara garis besar, yang ketiga ada evaluasi sistem, yang keempat ada penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar, yang kelima ada desain sistem secara rinci. Penyusunan usulan desain sistem secara garis besar berisi alasan mengembangkan sistem informasi, alternatif sistem yang dikembangkan, sumber daya yang diperlukan, serta asumsi kritis yang mungkin berdampak pada desain final secara informasi, serta asumsi kritis yang mungkin berdampak pada desain final sistem informasi. Selanjutnya ada evaluasi sistem dilakukan untuk menentukan persyaratan teknologi yang harus dipenuhi oleh sistem informasi yang dirancang. Serta ada desain sistem secara rinci mencakup perancangan format laporan, isi laporan, distribusi laporan, pisah batas data yang dipakai, serta pengendalian atas laporan. Persiapan implementasi sistem. Implementasi sistem sangat ditentukan oleh perencanaan yang dibuat untuk pelaksanaan implementasi sistem. Pendidikan dan pelatihan karyawan bertujuan agar setiap orang yang terkait memahami tanggung jawabnya dalam pelaksanaan sistem yang baru. Konversi sistem. Konversi langsung implementasi sistem baru secara langsung dan menghentikan dengan segera pemakaian sistem yang lama. Konversi paralel adalah implementasi sistem baru secara bersamaan dengan pemakaian sistem yang lama selama jangka waktu tertentu. Konversi modular, implementasi sistem baru ke dalam organisasi secara sebagian-sebagian. Konversi phase-in mirip dengan konversi modular. Bedanya adalah terletak pada konversi modular membagi organisasi untuk implementasi sistem baru, sedangkan pada konversi phase-in yang dibagi adalah sistemnya sendiri. Penggunaan bagan air lebih bermanfaat dibandingkan dengan uraian tertulis dalam mengembangkan suatu sistem. Yang pertama ada gambaran sistem lebih mudah dipahami, perubahan sistem lebih mudah digambarkan, identifikasi kelemahan sistem lebih cepat ditemukan, dokumentasi sistem akuntansi lebih efektif. Segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.